Sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai sistem informasi yang berbasis komputer. Jadi kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan sistem ya. Jadi sistem itu merupakan kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen atau yang kita kenal dengan subsistem yang saling berintegrasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sebuah sistem memiliki sistem yang lebih besar yang dinamakan sebagai suprasistem. Sebagai contoh, sistem komputer memiliki subsistem perangkat lunak. Ya. Lalu ada subsistem perangkat keras dan ada subsistem pengguna. Dan subsistem hardware terdiri dari subsistem piranti input, piranti proses, dan piranti output. Jadi yang dimaksud dengan sistem itu adalah kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen saja ya. Tetapi mereka saling berkaitan atau berintegrasi satu sama lain. Karakteristiknya. Jadi ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem. Yang pertama disebut dengan elemen, ya. Kemudian ada batasan sistem atau boundary. Lalu ada lingkungan sistem atau environments. Ada penghubung, interface, ada masukan, input, pengolahan proses, keluaran output, dan tujuan adalah goal. Ya, jadi ini dimaksudkan dengan subsistemnya. Jadi subsistem itu adalah sistem juga, tapi sistem ini yang saling berinteraksi ya satu sama lain. Dan subsistem ini ternyata dibatasi oleh boundary ya, boundary-nya di sini. Ini adalah boundary sistemnya. Yang ini adalah boundary subsistemnya. Lalu interface. Interface itu tadi apa? Adalah penghubung. Jadi untuk menghubungkan subsistem satu dengan subsistem lainnya kita butuh suatu interface. Dan di dalam subsistem ini kalau kita perbesar lagi itu ada input, ada proses dan ada output. Ini contohnya, ada contoh di masing-masing sistem ya. Jadi contoh di masing sistem adalah ketika ada input, lalu ada transformasi sistem, maka akan muncul output. Nah, sebelum muncul output itu ada pengendalian di sini. Jadi pengendalian itu maksudnya adalah apakah ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak. Kalau tidak, maka dia akan kembali ke awal transformasinya lagi. Contoh implementasinya, misalkan saya punya suatu sistem namanya sistem komputerisasi pada sebuah perusahaan. Tujuannya adalah mengurangi tugas yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan pengolahan data dan dapat menyediakan informasi yang cepat dan akurat. Batasannya adalah aplikasi pada bagian inventory dan akuntansi. Kontrolnya adalah CPU yang mengendalikan operasi pengendalian inventory dan akuntansi perusahaan. Inputnya yaitu masukan-masukan data seperti data keuangan, data barang dengan keyboard ya. Lalu ada prosesnya di sini, ada proses data memasukkan, outputnya ada printer dan umpan baliknya atau feedbacknya adalah perbaikan program dan pembaharuan data. Sistem berbasis komputer. Jadi komponen-komponen sistem berbasis komputer ada 6 ya. Ada orangnya, atau brainware-nya, atau perangkat keras, perangkat lunak, ada data informasi, ada prosedur, ada komunikasi. Jadi untuk membuat suatu sistem komputer itu ada 3 hal ini ya. Jadi contohnya ketika saya bilang sistem berbasis komputer maka komponennya ada 3. Dia harus ada perangkat kerasnya, harus ada perangkat lunaknya, dan harus ada perangkat pemakai. Dan 3 hal ini tidak berdiri sendiri. Mereka ini dihubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak dengan pemakai, perangkat keras dengan pemakai. Selanjutnya kita bahas mengenai informasi. Data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Dasar dari informasi itu adalah data. Ya. Jadi data adalah fakta yang merepresentasikan kejadian yang terjadi ke dalam bentuk yang dapat dimengerti manusia dan menggunakannya. Secara kualitas informasi itu ada 3, yaitu harus akurat, harus tepat waktu, dan harus relevan.
Jadi 3 pilar ini harus berdiri tegak ya, supaya kita bisa menentukan dari kualitas informasi tersebut. Dan dasarnya harus berdasar dengan teknologi, database, dan harus dengan kontrol yang jelas juga. Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian sekaligus mendukung operasi, lalu bersifat manajerial dan kegiatan strategi untuk suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan, itu yang dinamakan sebagai sistem informasi. Jadi pada dasarnya alur dari suatu sistem informasi yang pertama adalah proses awalnya itu dimulai dari inputnya ya, yaitu dari datanya ya. Jadi data input masuk, lalu kemudian proses ya. Proses itu meliputi ada model juga di situ. Lalu dari proses itu memunculkan suatu luaran output ya. Dan output itu berupa informasi. Dan informasi itu yang digunakan penerima sebagai membuat keputusan ya, di mana keputusan itu menghasilkan sesuatu yang hasilnya adalah data lagi. Ya, kemudian alur ini akan terus kembali dari data yang sudah dihasilkan akan diinputkan lagi, akan memperoleh data baru lagi. Dan itu terjadi terus menerus. Secara general, komponen dari sistem informasi yaitu disebut sebagai blok bangunan ya, building block, yang terdiri dari komponen ada input, ada model, ada output, ada komponen teknologi, lalu ada komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen control. Dan semua komponen tersebut saling berinteraksi satu dengan lainnya membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan. Kita mulai dari yang awal, yaitu komponen input ya. Jadi input mewakili data yang masuk ke dalam suatu sistem informasi. Input di sini termasuk dengan metode dan media untuk menangkap data yang dimasukkan dan yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Lalu ada komponen model. Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data tersebut ya, atau data input di sini, dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Lalu ada komponen output. Komponen output adalah hasil dari sistem informasi yang berupa keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Jadi ini nanti keluarannya adalah informasi dan dokumentasi. Lalu yang keempat yaitu merupakan komponen teknologi. Komponen teknologi itu merupakan toolbox ya dalam suatu sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, dan menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan luaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Jadi teknologi ini bersifat umum yang untuk mengikat perangkat komponen input, proses, dan output ya. Lalu ada komponen hardware. Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan ya, vital bagi sistem informasi yang fungsinya sebagai tempat untuk menampung database, atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. Dan yang keenam, ada komponen software, ya, sama seperti hardware. Kalau software adalah alat untuk mengolah, ya, menghitung data, memanipulasi data yang diambil dari hardware-nya. Kemudian yang ketujuh adalah basis data. Nah, ini mungkin hal baru nih, basis data atau database ya, merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Nah, data yang perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data itu perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang menghasilkan itu sifatnya lebih berkualitas.
Pengorganisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisien kapasitas penyimpanan. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang disebut sebagai DBMS. Disebut DBMS atau Database Management System. Nah, sebagai catatan, basis data atau database ini sebenarnya kalau mau dikaji lebih dalam itu juga sangat menarik ya. Di dalam ilmu matematik juga ada suatu kemampuan nanti dalam suatu mata kuliah namanya sistem basis data. Tapi itu merupakan mata kuliah pilihan ya. Oke, selanjutnya adalah komponen kontrol. Itu banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, ada temperatur, kemudian air, lalu ada debu, ada kecurangan-kecurangan atau kegagalan sistem itu sendiri, atau ketidakefisien, ada sabotase, dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah, ataupun bila terlanjur, yaitu terjadi kesalahan, dapat langsung cepat diatasi. Nah, itu adalah tadi 8 komponen dari sistem informasi ya. Nah, sekarang mengapa komputer begitu sangat penting dalam menyediakan suatu informasi? Ya. Jadi ada 2 hal, yaitu kemajuan dari kegiatan bisnis kalau kita tanya ya. Yaitu kegiatan bisnis semakin meningkat dan rumit. Dan yang kedua adalah kemampuan komputer yang semakin semakin dekade itu menjadi semakin baik. Ya, ada 2 hal ini yang menjadi landasan dasar sekali, landasan sederhana dan landasan dasar, di mana kegiatan bisnis, perekonomian dan lain sebagainya itu sudah semakin meningkat. Dan meningkat ini bisa dikatakan memunculkan banyak sekali sistem-sistem yang rumit. Mulai dari globalisasi ekonomi, persaingan dunia, kebutuhan teknologi, lalu ada batas waktu ya. Kalau kita tanya itu batas waktu, timingnya yang semakin singkat. Ada kendala-kendala sosial, ada hal-hal yang tidak terduga, ada tuntutan pelayanan praktis, cepat saji ya. Selanjutnya adalah ya, kita tahu sendiri bahwa yang namanya komputer itu semakin tahun, semakin era ya, semakin era itu akan semakin lebih baik, lebih maju. Mulai dari hal kecepatannya, ada kapasitasnya, ada pengulangannya, repetitifnya, ada inputnya, ya, yang pasti outputnya yang semakin akurat, dan keamanan proses dan dokumentasi yang semakin tertata. Nah, oleh karena itu, inilah yang menyebabkan komputer itu menjadi istilahnya adalah tulang punggungnya dari sistem informasi. Keunggulannya, mengapa sistem informasi itu harus kita basiskan dengan komputer? Yang pertama sudah pasti dapat meningkatkan keuntungan, ya. Bergaining profitnya akan semakin besar, mengurangi biaya bisnis, kita tidak perlu memakai banyak orang atau meng-hire banyak-banyak ahli, misalkan ada ahli manajemen, ahli apa, itu sudah tidak. Ahli manajemen hanya ada 1 mungkin, tapi nanti kebijakannya dan lain sebagainya itu diterapkan dalam suatu sistem informasi. Meningkatkan pangsa pasar, nah bentuknya ekspansi berupa jangkauan dan variasi produk. Lalu ada perbaikan relasi pelanggan atau pelayanan pelanggan. Ya, ada meningkatkan efisiensi, dapat memperbaiki dalam mengambil keputusan, pemenuhan peraturan lebih baik dan teratur, memperkecil kesalahan, memperbaiki keamanan, dan kapasitasnya menjadi semakin besar. Ini adalah contoh-contoh sistem informasi berbasis komputer yang saya temukan pada beberapa website ya. Jadi sistem informasi berbasis komputer yang memiliki sub-subsistem. Misalkan di sini ada suatu perusahaan ya. Kita buat yang dinamakan sistem informasi manajemen atau SIM. Ada sistem pendukung keputusan atau SPK, sistem informasi eksekutif, sistem informasi akuntansi, ada otomatisasi kantor. Ini contohnya.
Kita jelaskan, apa itu sistem informasi manajemen? Nah, ternyata sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk kebutuhan yang manajerial, manajemen. Ya, dalam suatu perusahaan kan perlu itu. Pengertian manajemen ya di sini oleh James A.F. Stoner. Jadi manajemen itu merupakan ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan atas sumber daya. Dilengkap ya. Ada perencanaannya, ada pengorganisasiannya, ada pengarahan, ya, sekaligus dikoordinasi dan diawasi. Ya, terutama mengenai sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Peranan sistem informasi dalam proses manajemen yaitu menyediakan informasi untuk menunjang proses pengambilan keputusan, ya, for decision making yang dilakukan manajemen. Tugasnya adalah menyediakan informasi yang bersifat internal, ya, dalam hal ini sistem informasi manajemen dalam perspektif juga menyediakan informasi bagi orang-orang selain manajer seperti sistem informasi antar organisasi, masyarakat umum, pemerintah, dan sebagainya. Lalu contoh yang kedua tadi yaitu sistem pendukung keputusan. Adalah satu produk software yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Jadi SPK ini merupakan second opinion information source sebagai bahan pertimbangan seorang manajer sebelum memutuskan kebijakan tertentu. Jadi biasanya informasi yang diperlukan itu nanti sifatnya untuk mendukung suatu keputusan yang akan dibuat oleh suatu manajer ya. Ini contohnya tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kegiatan intelijen, itu mengamati lingkungan untuk mencari kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki ya khususnya di sini. Lalu dan merencanakan, setelah mengawasi lalu merencanakan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah memilih, yang keempat baru menelaah. Lalu sistem yang ketiga yang ditemukan di dalam beberapa sumber ada sistem informasi eksekutif. Jadi informasi yang tepat dan akurat yang dibutuhkan oleh seorang eksekutif yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kalau eksekutif ini lebih di atasnya lagi manajer ya. Jadi kalau manajer itu mendalam pengambilan keputusan teknis ya. Kalau eksekutif itu lebih ke kebijakan. Penyebab dari kegagalan atau buruknya kinerja AIS, ini contohnya ya. Jadi salah mengerti mengenai cara kerja AIS. Misalkan AIS ini dianggap sebagai sistem yang terpisah dari modul-modul yang lain. Jika database utama unreliable, maka informasi yang dihasilkan juga tidak mempunyai kualitas yang baik. Kemudian sering sekali datanya itu data lama, data tidak up to date. Dan modul AIS yang sederhana tidak memiliki fasilitas advanced feeder. Lalu sistem informasi yang lainnya ada sistem informasi akuntansi, ya, sistem informasi berbasis komputer yang mengolah data keuangan. Nah, ini khusus untuk keuangan saja, yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi yang menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Fungsi dari sistem informasi akuntansi ya, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, lalu melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi atau perusahaan. Dan sistem informasi akuntansi ini terdiri dari 3 subsistem, yaitu ada sistem proses transaksi, ya, ada sistem buku besar, dan ada sistem penutupan dan pembalikan. Jadi sistem pemrosesan transaksi itu mendukung proses operasi bisnis secara hariannya, yaitu ada sistem buku besar. Kalau mau masuk pelaporan baru kita menggunakan buku besar.
Dan biasanya buku besar itu diambil dari data-data transaksi yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan pada pemrosesan transaksi harian. Ya, kemudian yang ketiga ada sistem penutupan atau pembalikan. Merupakan pembalikan dan penutupan dari laporan yang dibuat dengan jurnal pembalik dan jurnal penutup, sehingga nanti menghasilkan laporan keuangan, ya seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak, dan lain sebagainya. Dan tiga subsistem ini saling berkaitan. Jadi saling berkaitan artinya gini, misalkan saya memasukkan data ke dalam proses harian, maka dia akan langsung terinput juga dalam proses pelaporan keuangan, dan dia juga akan terinput dalam sistem penutupan. Nah, nanti kalau misalkan sistem penutupan butuh apa data, maka penutupan bisa mengambil dari sistem yang lain. Jadi tidak perlu kita memasukkan 3 data ke dalam 3 sistem ini. Kalau ini terpisah, maka bukan namanya sistem ya. Jadi itu merupakan suatu program tersendiri. Dan yang terakhir adalah sistem otomatisasi kantor atau office automation. Ya, jadi sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja, dan organisasi. Nah, kalau ini ya, yang dimaksud adalah ya seperti WA tapi khusus di dalam suatu kantor gitu. Nggak hanya orang per orang, tapi unit per unit, ada kelompok per kelompok, dan lain sebagainya. Jadi proses otomatisasi kantor sendiri terdiri atas semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Misalkan saya mau menyurati orang, ya, maka saya ambil, tak perlu saya masuk ke Gmail dan lain sebagainya, masuk saja ke sistem tersebut, nanti mungkin dalam beberapa detik ketika saya send di sana sudah menerima. Orang yang berada dalam suatu kantor dapat menggunakan otomatisasi kantor untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di kantor lain. Jadi proses komunikasinya akan lebih cepat. Dan enggak juga lebih cepat ya, tapi bisa terdokumentasikan. Jadi kita akan tahu sebenarnya ini komunikasi apa. Apakah hanya ngobrol saja atau ini urusan kantor dan lain sebagainya.